Ini para sahabat bisa kita lihat hasil pupuk kompos yang saya buat dari dedaunan bambu dan sekam padi itu hasilnya seperti ini. Ini semua sampai ke dalamnya ini dia sudah melapuk secara alami dan hasilnya seperti ini. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman cara kita membuat pupuk kompos yang dimana bahan yang saya gunakan itu adalah dari sekam padi dan dedaunan bambu. Adapun tujuan kita melakukan pembuatan pupuk kompos di sini agar nanti dari bahan yang kita sudah buat pupuk kompos itu nantinya bisa bermanfaat buat tanaman, yang dimana nanti dari hasil pupuk kompos yang telah kita buat itu kita gunakan sebagai bahan campuran media tanam, baik itu nanti untuk persemaian atau pembibitan maupun nanti untuk campuran media tanam yang kita gunakan untuk tanaman kita dengan sistem tabulam pot maupun nanti kita tanam di lahan. Baik para sahabat, saya akan memperlihatkan cara kita melakukan pembuatan pupuk kompos yang dimana bahan yang kita gunakan itu dari dedaunan bambu dan sekam padi. Langkah pertama yang akan kita lakukan untuk pembuatan pupuk kompos di sini yang saya perlihatkan itu para sahabat, kebetulan di sini untuk pembuatan pupuk kompos yang saya lakukan itu adalah pembuatan pupuk kompos yang terjadi pelapukan secara alami, yang dimana dari sebelum saya membuat pupuk kompos itu saya membuat galian lubang. Ini bekas galian lubang yang saya buat. Ini bisa kita buat ukuran lubang itu lebar 2x2 dan dalam sekitaran 1 meteran. Ini keliling dari yang saya buat lubang galian itu sampai di sana itu, dan ini bekas lubangnya. Kemudian setelah kita lakukan pembuatan lubang, lalu kita ambil sekam padi dan dedaunan bambu. Kebetulan di sekitaran yang saya buat pupuk kompos di sini banyak pohon bambu seperti ini, bisa kita lihat para sahabat. Ini. Dan di sini juga untuk sekam padi itu kebetulan juga ini di sini untuk sekam padi itu sangat banyak, itu tumpukan sekam padi sana para sahabat. Jadi tinggal saya mengambil dari sekam padi dan saya mengumpul dari dedaunan bambu yang sudah rontok atau yang sudah jatuh seperti ini di tanah, saya kumpul lalu saya masukkan ke dalam lubang yang telah saya buat ini. Dan untuk perbandingan di sini saya tidak menggunakan perbandingan, intinya kita lihat dari kedua bahan di sini bisa gunakan perbandingan 1:1 atau sekitaran 2:1. Misalnya sekam padi 2 dan dedaunan bambu 1, atau begitu pula juga sebaliknya bisa daun bambu 2 dan sekam padi 1. Jadi tinggal para sahabat saja yang bisa menyesuaikan. Ini. Adapun untuk pembuatan pupuk kompos yang saya buat di sini para sahabat, saya tidak menggunakan bahan fermentasi. Jadi saya membuat pupuk kompos itu terjadi pelapukan atau fermentasi secara alami. Jadi saya tinggal membuat lubang lalu mengambil dedaunan bambu dan sekam padi itu saya aduk, langsung saya biarkan sampai nanti melapuk dengan sendirinya. Namun bila sahabat ingin menggunakan hasil dari pupuk komposnya itu lebih cepat, sahabat bisa gunakan bahan fermentasi, misalnya menggunakan 64. Karena di sini untuk fermentasi yang terjadi secara alami itu kita menunggu waktu yang agak lama, kira-kira sekitar 3 bulan baru bisa kita gunakan. Sedangkan untuk kita menggunakan bahan fermentasi untuk pembuatan pupuk kompos di sini, misalnya kita menggunakan 64 itu, dari hasil pupuk kompos kita itu sudah bisa kita gunakan sekitaran 1 bulan sampai 1,5 bulan. Namun semakin lama kita fermentasi, maka hasilnya akan semakin bagus. Karena di sini untuk pupuk kompos yang saya buat itu sudah berhasil, jadi ini saya akan perlihatkan hasil dari pupuk kompos yang akan saya
gunakan. Ini para sahabat bisa kita lihat hasil pupuk kompos yang saya buat dari dedaunan bambu dan sekam padi itu hasilnya seperti ini. Ini semua sampai ke dalamnya ini dia sudah melapuk secara alami dan hasilnya seperti ini. Ini sangat dingin dari bahan pupuk kompos ini. Dan dedaunannya di sini sudah lapuk juga. Begitu pula juga dengan sekam padinya. Kebetulan di sini saya sudah mengambil sebagian ini bahan yang saya buat. Jadi silakan para sahabat membuat pupuk kompos, dimana memang pupuk kompos ini sangat baik untuk kita gunakan untuk campuran media tanam, karena nanti apabila kita menggunakan pupuk kompos seperti ini, untuk media tanam nanti yang kita gunakan itu bersifat poros, sehingga nantinya apabila ada air yang berlebihan bisa cepat meresap, dan untuk akar tanaman kita bisa cepat berkembang karena tanah tidak mudah padat. Karena di sini saya membuat pupuk kompos yang terjadi secara alami, jadi ini bisa kita lihat para sahabat bagian di atas dari dedaunan bambu ini sebagian belum ada yang melapuk, dan usia dari pupuk kompos saya buat ini sekitaran 3 bulan lebih. Ini bagian di bawahnya sudah lapuk seperti ini, sedangkan bagian di atasnya ini masih ada sebagian yang belum lapuk. Jadi memang saya sarankan untuk kita lakukan pembuatan pupuk kompos itu bahan harus sering kita aduk agar nanti untuk pelapukannya itu bisa terjadi dengan merata. Karena di sini saya cuma membiarkan terjadinya pengomposan ini secara alami, jadi saya kadang jarang tidak aduk bagian atasnya, cukup saya biarkan di atas ini sebagai penutup dari pembuatan pupuk kompos saya yang terjadi pelapukan bagian di bawah. Ini bagian bawahnya ini semua sudah lapuk seperti ini. Jadi ini saya tinggal ambil saja nanti karena ini sudah berhasil dengan baik, dan ini contoh yang saya sudah ambil, saya masukkan ke karung seperti ini. Ini semua. Baik para sahabat pencinta tanaman semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan pembuatan pupuk kompos, yang dimana bahan yang kita gunakan itu dari dedaunan bambu dan sekam padi. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman.